Novel fiksi bela diri dan sastra yang ke-295. Pagoda Emas Pancer. Energi yang sangat dahsyat menyebar ke segala arah. Sosok muda seperti dewa turun dari surga membelah medan perang dan berdiri di depan Nan Lian. Raja Iblis Seng Tiankue dari alam iblis luar beserta ketujuh tetua semuanya terkejut dan mundur ke belakang oleh momentum yang tiba-tiba ini. Bahkan roh-roh jahat di kehampaan pun terguncang oleh kedatangan orang ini. Debu memenuhi udara dan kerikil beterbangan di mana-mana. Mata Nan Lian terbuka lebar, dan dia menatap sosok muda di depannya dengan tak percaya. Orang lainnya itu tidak lain adalah orang yang selama ini dipikirkannya siang dan malam, yang berada jauh di negeri dongeng Jiushu. Suamiku, suamiku. Panggil Nan Lian ragu-ragu. Ketakutannya salah. Dia khawatir ini hanya halusinasi sebelum dia meninggal. Xiao Nunu sedikit memiringkan badannya, dan kedua pria itu saling memandang. Senyum lembut muncul di wajah Xiao Nunu. Ini aku. Suamiku ada di sini. Suara yang akrab dan lembut itu sekali lagi terdengar di telinga Nan Lian, dan dia sangat gembira. Itu dia. Itu benar-benar dia. Dia benar-benar datang ke dunia iblis. Suamiku, ini benar-benar kamu. Nan Lian ingin berdiri, tetapi luka-luka di badannya membuatnya tidak stabil. Setelah terperangkap di hutan Changyue selama lebih dari 10 hari, kekuatan spiritualnya pada dasarnya telah habis. Baru saja, dia telah menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya untuk melawan serangan roh jahat. Pada saat itu, dia benar-benar kehabisan tenaga. Xiao Nunu mengulurkan tangan kirinya dan dengan lembut menyeka darah dari sudut mulut orang itu. Selanjutnya, serahkan ini padaku. Nan Lian terkejut. Baru saat itulah dia menyadari bahwa masih ada banyak musuh di sekitarnya. Dia baru saja hendak meminta Xiao Nunu pergi ketika suara dingin Seng Tiankue terdengar lebih dulu. Siapakah kamu? Bersamaan dengan suara bertanya itu, kekuatan iblis yang kuat terpancar dari badan Seng Tiankue. Beraninya kau merusak kebaikanku. Tatapan matanya tampak menyeramkan dan mematikan. Xiao Nunu perlahan berbalik dan menatap langsung ke arah Seng Tiankue di balkon di depannya. Akulah semut yang baru saja kau sebutkan. Hah. Mata Seng Tiankue menjadi gelap, kau suaminya. Kau sebenarnya manusia. Xiao Nunu berkata dengan enteng, kau bilang aku semut, aku tidak peduli padamu, tetapi jika kau menyakitinya, aku akan menginginkanmu. Mah Tei. Saat kata-kata itu terucap, Tai Sang Feng Hua muncul di tangan Xiao Nunu, dan niat pedang yang mengerikan meletus. Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi dingin, angin dan awan berubah warna, dan niat membunuh yang tak berujung memenuhi medan perang. Seng Tiankue mensibir, seorang kaisar abadi tingkat puncak, beraninya kau menggonggong di hadapanku, seorang kaisar abadi yang sempurna. Hari ini, aku akan memotiongmu menjadi beberapa bagian di hadapan wanitamu, dan kemudian memurnikannya menjadi pelayan iblis. Kemudian, Seng Tiankue melambaikan tangannya dan memberi perintah kepada 7 tetua dari alam iblis luar. 7 tetua, dengarkan baik-baik, potiong tangan dan kakinya dulu. Aku ingin menyiksa kedua orang ini sampai mati secara perlahan. Ya. 7 tetua tingkat kaisar abadi menyerang pada saat yang sama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah cantik Nan Lian berubah, dan dia buru-buru berkata, suamiku, cepat pergi. Namun Xiao Nunu mensibir, apa 7 tetua, mereka hanya 7 mahiat. Cahaya pedang dingin melintas di matanya. Dentang. Xiao Nunu segera memutar pergelangan tangannya dan mengacungkan pedangnya ke depan. Niat pedang yang tiada tara itu meledak bagai air pasang. Kitab suci pedang Tai Sang. Begitu kata-kata itu terucap, satu demi satu energi pedang besar menerobos permukaan dan mencapai kehampaan. Dentang, dentang, dentang. Dalam sekejap mata, energi pedang besar menyebar ke segala arah, dengan Xiao Nunu dan Nan Lian sebagai pusatnya. Energi pedang ini bagaikan pilar surga yang megah, memancarkan cahaya terang. Jumlah energi pedang tepat 128. 128 pedang, penjara pedang. Level ke-8 dari kitab suci pedang tertinggi muncul kembali di dunia. Saat berikutnya, 128 energi pedang besar memancarkan fluktuasi kekuatan yang dahsyat. Bas, bas, bas. Kekuatan surga yang dahsyat menghancurkan surga dan bumi. 7 tetua kaisar abadi di alam luar iblis semuanya merasakan sinyal yang sangat berbahaya.
Apa ini? Oh tidak, cepat mundur. Ketujuh orang itu mundur dengan cepat tanpa ragu-ragu. Namun di mata Xiao Nunu, mereka sudah mati. Hancurkan. Dengan teriakan dingin, kekuatan suci yang mengerikan dilepaskan. 128 energi pedang besar yang berdiri di pinggiran kota iblis tiba-tiba meledak menjadi 128 gelombang pedang melingkar besar pada saat yang bersamaan. Duar, duar, duar. Setiap gelombang pedang melingkar terdiri dari puluhan ribu helai energi pedang kecil, melintasi langit dan bumi, membunuh dengan dahsyat ke segala arah. Kemanapun ia pergi, ia membunuh segalanya dan menghancurkan segalanya. 7 tetua tingkat Kaisar Abadi tiba-tiba terperangkap dalam penjara pedang kehancuran yang mengerikan, dan tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk kabur. Gelombang pedang saling terkait, membentuk lingkaran pemandangan yang luas, dan satu demi satu tetua terpotiong-potiong di tempat. Tidak, selamatkan aku. Raja Iblis Sengtian, tolong. Bang, bang, bang. Energi pedang itu melintasi 30.000 mil, dan niat membunuh itu langsung menuju ke Douniujian. Pinggiran kota iblis di lembah Changyuel langsung berubah menjadi reriun dewa besar. Bangunan-bangunan tinggi terbelah dua oleh energi pedang yang menyebar. Ekspresi terkejut yang hebat muncul di wajah Seng Tiankui. Menghadapi energi pedang yang bersilangan itu, dia hanya bisa mundur. Meski begitu, ada beberapa bekas luka berdarah di badan Seng Tiankui. Dan ketujuh tetua di tingkat Kaisar Abadi semuanya berubah menjadi anggota badan patah yang berterbangan di udara. Bunuh 7 kaisar dengan 1 pedang. Metode Xiao Nunu membuat Seng Tiankui merasakan kulit kepalanya kesemutan. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan seseorang di puncak alam Kaisar Abadi? Nanlian dilindungi oleh Xiao Nunu di belakangnya dan sama sekali tidak terpengaruh. Wajahnya juga menunjukkan keterkejutan yang dalam. Suamiku telah menjadi begitu kuat. Nanlian tidak dapat mempercayainya. Aku ingat saat pertama kali kita bertemu, Xiao Nunu masih menjadi murid Akademi Suci Abadi yang membutuhkan perlindungan Nanlian. Bahkan saat mereka bertemu di alam iblis terakhir kali, Xiao Nunu baru saja menerobos ke alam Raja Abadi. Sekarang dia telah tumbuh ke tingkat yang luar biasa. Dentang. Langit dipenuhi dengan energi pedang, berputar-putar seperti badai. Xiao Nunu menatap dingin ke arah Seng Tiankui di depannya. Sekarang giliranmu. Dengan suara Swiss, Xiao Nunu bergerak dan muncul tepat di depan Seng Tiankui. Kekuatan abadi yang melonjak dan energi kekacauan primordial meledak keluar dari badan Xiao Nunu dan segera menyatu menjadi keanggunan tertinggi. Satu pedang menghancurkan semua jalan. Serangan itu adalah jurus pamungkas yang mematikan. Sama sekali tidak ada gerakan tentatif. Dentang. Taisang Feng Hua diselimuti aura pedang berwarna tinta, seperti kapal perang pemecah es, melesat langsung ke arah Seng Tiankui di depan. Tanah sepanjang jalan retak lapis demi lapis. Kemanapun pedang itu lewat, jurang yang besar terpotiong di tanah. Tatapan mata Seng Tiankui dipenuhi dengan dingin, kau mencari kematian. Saat kata-katanya jatuh, 2 hantu naga iblis yang ganas terbang keluar dari badan Seng Tiankui. Raungan. 2 hantu naga ajaib berkumpul di depan Seng Tiankui, membentuk gelombang kejut sihir yang kuat. Naga marah menghancurkan Luo Jue. Sebuah kekuatan dahsyat meletus, dan gelombang kejut iblis melepaskan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Duar. Dengan suara keras, dunia menjadi kacau, angin dan guntur bertabrakan, energi pedang Taisang Feng Hua dan gelombang kejut sihir saling bertabrakan, menyebabkan turbulensi yang mengejutkan, tetapi di detik berikutnya, kerusakan kedua Taisang Feng Hua menyusul. Bang! Energi pedang yang luar biasa dan padat meletus dari ujung pedang Taisang Feng Hua. Kali ini, jumlahnya bukan 64, tetapi 128. Bayangan pedang yang indah membentuk denyut nadi yang mengerikan, dan Seng Tiankui lengah, dan langsung tertusuk oleh cahaya pedang. Saat cahaya pedang menyambar badannya satu demi satu, Seng Tiankui mengeluarkan suara melengking. Yang tidak ia duga adalah One Sword Breaksol Daos milik Xiao Nunu memiliki 2 tahap kerusakan. Tahap pertama seperti guntur, dan tahap kedua seperti gas. Terlebih lagi, kali ini ada 128 energi pedang. Keahlian sihir bawaan Xiao Nunu adalah gerakan pedang murni.
Ketika Tai Sang Feng Hua ditingkatkan menjadi senjata abadi super tingkat 9, kekuatan jurus ini juga meningkat drastis. Cahaya pedang saling bersilangan dan berdenyut, dan Seng Tiankue terus mundur. Bahkan salah satu lengannya terputus saat bergerak. Namun, bagaimanapun juga, Seng Tiankue adalah Raja Iblis yang sempurna di ranah Kaisar Abadi, dan kekuatannya luar biasa. Luka di badannya sembuh dengan cepat, dan lengan yang patah disambungkan kembali. Kutu kupret kau, aku akan memotiongmu menjadi beberapa bagian. Seng Tiankue meraung marah sambil dengan cepat menyeimbangkan badannya. Namun Xiao Nunu tersenyum dingin, aku khawatir kau tidak memiliki kesempatan itu. Wus! Saat kata-kata itu terucap, cahaya keemasan terpisah dari badan Xiao Nunu. Cahaya dan bayangan keemasan langsung menyerbu di depan Seng Tiankue. Apa? Pupil mata Seng Tiankue mengecil. Ini sebenarnya adalah badan spiritual primordial Xiao Nunu. Satu kekuatan dapat melanggar semua hukum. Badan spiritual pancer mengangkat lengannya untuk mengumpulkan kekuatan dan melepaskan pukulan yang mengejutkan. Seng Tiankue ketakutan dan menyilangkan lengannya di depan badannya untuk menghalangi. Bang! Badan spiritual pancer menyerang dengan pukulan yang kuat, dan Seng Tiankue tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat dahsyat mengalir ke badannya melalui lengannya, dan dia merasa bahwa semua organ dalamnya bergerak. Dengan tetesan darah muncrat dari sudut mulutnya, Seng Tiankue yang belum berdiri kokoh, mundur lagi. Akan tetapi, pada saat yang sama, bayangan emas hantu lain muncul di belakang Seng Tiankue. Satu kekuatan dapat melanggar semua hukum. Sebuah suara dingin terdengar dari belakang. Wajah Seng Tiankue berubah drastis dan kulit kepalanya terasa mahtai rasa. Dia menoleh dan melihat badan spiritual pancer kedua tiba-tiba muncul di belakangnya. Bang! Sebuah tinju emas menghantam punggung Seng Tiankue dengan keras, dan gelombang tinju yang kuat meledak di antara langit dan bumi seperti bintang yang meledak. Badan Seng Tiankue dipukul hingga berbentuk seperti busur. Wow! Seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh orang itu terbang ke depan lagi. Namun detik berikutnya, badan roh pancer ketiga tiba-tiba muncul. Seng Tiankue terkejut. Bagaimana mungkin ada begitu banyak badan spiritual? Yang paling menakutkan adalah kekuatan badan spiritual ini luar biasa dahsyatnya. Lanjutkan semua hukum dengan satu kekuatan. Bang! Badan roh pancer ketiga meledak dengan tinju naga yang membubung. Pukulan ini mengenai rahang Seng Tiankue, dan seteguk gigi patah beterbangan keluar. Kepala Seng Tiankue terangkat, dan lehernya hampir patah. Ah! Seng Tiankue menjerit dan terbang ke atas. Dan di dalam kehampaan, badan spiritual pancer keempat dan kelima sedang menunggunya. Satu kekuatan dapat melanggar semua hukum. Satu kekuatan dapat melanggar semua hukum. Dalam sekejap, dua tinju emas menghantam Seng Tiankue seperti meteorit. Seng Tiankue tidak mempunyai kemampuan untuk menghindar sama sekali dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika kedua kekuatan mengerikan ini dilepaskan padanya. Duar! Kedua cahaya tinju itu bertemu di satu tempat, seperti tabrakan bintang, dan langsung menghasilkan kekuatan yang menghancurkan di kehampaan. Dua gelombang susulan keemasan bersilangan dan menyebar, kehampaan riyuntuh, bumi riyuntuh, dan bangunan-bangunan kota dengan cepat hancur. Nan Lian menatap pemandangan di depannya dengan heran. Selama berada di negeri dongeng 9 provinsi, suamiku telah mempelajari banyak sekali kekuatan sihir yang luar biasa. Nan Lian sangat bahagia untuk Xiao Nunu. Murid muda Akademi Suci Abadi kini telah menjadi tokoh kuat di alam abadi 9 provinsi. Sekarang dia lebih tenang dan lebih mendominasi. Energi spiritual yang tidak teratur meledak antara langit dan bumi, dan Seng Tiankue mengambang tak berdaya di kehampaan. Serangan kuat yang terus-menerus menyebabkan trauma besar pada badan iblisnya, dan bahkan jiwa iblisnya pun rusak. Bahkan jika kemampuan pemulihan Seng Tiankue kuat, dia tidak dapat mengimbangi kecepatan cideranya. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya, Seng Tiankue penuh luka dan napasnya lemah. Xiao Nunu menatap dingin ke arah pihak lain yang jatuh dari udara dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Baru saja kau bilang kau ingin memurnikan wanitaku menjadi pelayan iblis. Kupikir kau sangat kuat, ternyata, kau hanya sampah. Sarkasme itu penuh. Mata Seng Tiankue merah padam, dan dia hampir menyemburkan api. Jangan terlalu puas diri, ada dua iblis dari alam luar di lembah Changyue ini.
Sebelum kata Zun keluar, Xiao Nunu mengayunkan dua energi pedang berturut-turut. Swiss, Swiss. Kedua lengan Seng Tiankue terputus sesaat sebelum dia mendarat. Saat lengannya berterbangan, energi pedang yang kuat menghantamnya hingga terlempar. Ah! Darah iblis terciprat, rasa sakit yang hebat menyebar, dan yang lebih penting, itu adalah kehancuran mental. Dia adalah salah satu dari 3 raja iblis besar di dunia iblis luar. Dia adalah sosok yang kuat di dunia iblis. Bagaimana dia bisa menerima penghinaan seperti itu? Aku akan membunuhmu. Diam, kata Xiao Nunu dingin. Kemudian, 2 energi pedang lagi dilontarkan. Swiss, Swiss. Kedua kaki Seng Tiankue juga terpotiong. Ah, Seng Tiankue menjadi gila. Martabatnya sebagai Raja Iblis diinjak-injak dengan kejam oleh Xiao Nunu. Setiap kata yang diucapkannya kepada Nanlian sebelumnya menjadi alasan bagi Xiao Nunu untuk menyiksa dan membunuhnya. Ketika orang-orang dari alam luar iblis memutuskan untuk menggunakan Nanlian sebagai umpan untuk menarik roh-roh jahat, mereka telah melakukan kejahatan besar terhadap Xiao Nunu. Kutu kupret, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku akan membantai seluruh suku Tianlu. Seng Tiankue, yang telah kehilangan anggota badannya, memutar badannya di udara, tampak ganas seperti hantu jahat. Xiao Nunu mengangkat sedikit rasa jijai di sudut mulutnya, bukankah aku sudah menyuruhmu diam? Kemudian, energi pedang berwarna tinta lainnya menyapu keluar. Hiss! Cahaya pedang menyerbu ke dalam mulut Seng Tiankue, meninggalkan luka mengerikan di kedua sisi wajahnya, dan lidah merah menyala keluar. Wow, wow! Mata Seng Tiankue merah dan bola matanya hampir keluar. Betapa menyedihkannya dia saat ini. Itu bisa sangat memalukan. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa Raja Iblis Surgawi Suci yang tadinya bersikap mulia bak raja, kini telah berubah wujud menjadi begitu mengerikan. Ada 2 Raja Iblis lagi dari alam luar Iblis Surgawi, kan? Aku akan mencari mereka nanti, kata Xiao Nunu dengan nada dingin. Seng Tiankue langsung menunjukkan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tiba-tiba merasakan napas kematian. Lalu Xiao Nunu mengayunkan pedangnya ke belakang. Dentang! Energi pedang berbentuk bulan sabit merobek ruang dan mengenai leher Seng Tiankue dengan tepat. Hiss! Kepala Seng Tiankue terpisah dari badannya, dan kepala serta badannya terbang ke arah yang berbeda. Pedang itu bersinar seperti bayangan, dingin dan tanpa ampun. Setelah Xiao Nunu memotiong tangan dan kaki Seng Tiankue, dia mengakhiri hidupnya dengan 1 pedang. Pada saat yang sama, Jinchi Dapeng, Bai Ze, dan Yu Mei baru saja tiba, dan mereka bertiga menyaksikan adegan Seng Tiankue terbunuh. Ini, Yu Mei sangat terkejut hingga kehilangan kesadaran, matanya terbelalak. Seng Tiankue benar-benar terbunuh, dan dia dibunuh dengan mudahnya oleh Xiao Nunu. Ini adalah Raja Iblis Suci, salah satu dari 3 Raja Iblis Agung di alam luar para iblis. Hiss! Yu Mei tak dapat menahan diri untuk menghirup udara dingin. Saat dia datang, dia sangat gugup. Dia merasa Xiao Nunu terlalu gegabah. Siapa yang mengira hal ini akan menyebabkan Xiao Nunu membantai Seng Tiankue hingga berkeping-keping. Dapeng bersayap emas dan Bai Ze relatif tenang. Lagi pula, tidak mengherankan jika Xiao Nunu mampu bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. Ketika mereka berada di dinasti abadi Beishuo dan istana Chisen, mereka semua menyaksikan metode Xiao Nunu. Tapi kali ini Xiao Nunu jelas lebih kejam. Jika alam luar iblis telah menargetkan Xiao Nunu sendiri, nasib Seng Tiankue mungkin tidak akan begitu menyedihkan. Namun mereka menargetkan Nanlian. Hal ini jelas menyentuh batas akhir Xiao Nunu. Bang! Tut! Badan dan kepala Seng Tiankue yang hancur jatuh ke tanah. Xiao Nunu menaruh pedangnya di belakang punggungnya, lalu berbalik dan menatap Nanlian. Nanlian segera mengingatkan, suamiku, jangan biarkan roh jahatnya kabur. Begitu kata-kata itu terucap, roh jahat terbang keluar dari badan Seng Tiankue yang hancur. Roh jahat itu ganas seperti iblis, tetapi ia juga sangat takut kepada Xiao Nunu. Swiss! Jiwa iblis Seng Tiankue berbalik dan berlari. Bagaimanapun, itu adalah jiwa iblis yang sempurna di alam kaisar abadi. Bahkan setelah kematian, ia masih mempertahankan kesadarannya yang lengkap.
Tetapi Xiao Nunu bahkan tidak menunjukkan niat untuk menoleh ke belakang. Tepat ketika Seng Tiankue mengira dia telah kabur, napas kematian menyelimutinya. Tiba-tiba, sebuah tangan besar berwarna ungu emas muncul di bawah jiwa iblis Seng Tiankue. Apa? Jiwa iblis Seng Tiankue sangat ketakutan. Tangan ungu emas ini seperti harta karun yang ditinggalkan oleh para dewa kuno di dunia. Lalu, kelima jari tangan gunung ungu itu dengan cepat mengatup, lalu mengepal erat. Dengan suara keras, jiwa iblis Seng Tiankue hancur berkeping-keping dalam sekejap. Sebuah cahaya melintas di mata indah Nan Lian, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Xiao Nunu terlihat memegang Tai Sang Feng Hua di punggung tangan kanannya, sementara di lengan kirinya, ia mengenakan tangan raksasa pembunuh dewa. Di telapak tangan raksasa pembunuh dewa, bola darah raksasa hitam tergantung. Dapat dilihat dengan jelas bahwa bola darah raksasa menyerap kekuatan jiwa iblis Seng Tiankue. Bagaimanapun, itu adalah roh iblis yang sempurna di alam kaisar abadi. Bahkan jika dia sudah mati, dia masih mengandung energi spiritual yang sangat besar. Ini adalah suplemen yang bagus untuk raksasa pembunuh dewa. Setelah memurnikan jiwa iblisnya, kekuatan senjata ini dapat ditingkatkan. Bagaimanapun, darah raksasa sendiri memiliki kekuatan menelan kegelapan. Dengan dua artefak abadi super tingkat 9 yang dimilikinya, ditambah 5 badan spiritual primordial di belakangnya, Xiao Nunu sangat mendominasi pada saat ini. Nan Lian menatap Xiao Nunu saat ini, dan senyum penuh arti muncul di wajahnya. Pada saat ini, suara Yu Mei datang dari belakang. Tuan Lian, hati-hati dengan roh jahat. Nan Lian terkejut. Aku begitu fokus menatap Xiao Nunu hingga aku lupa kalau roh jahat masih memperhatikanku dengan saksama. Bas! Mata iblis biru di kehampaan memancarkan cahaya aneh, dan kemudian bayangan iblis besar mengembun di belakang Nan Lian. Sosok iblis ini tingginya 100 kaki, dengan tengkioraknah mengerikan di sekujur badannya. Ada puluhan ribu tengkioraknah, tersebar di mana-mana dalam bayangan iblis, dari kepala sampai kaki, seperti raksasa yang terbuat dari tumpukan tengkioraknah. Hehehe, bayangan kerangka itu tertawa aneh, membuka tangan besarnya dan meraih Nan Lian. Bahkan telapak tangan dan jari-jarinya terbuat dari tengkioraknah yang rapat, yang terlihat sangat menakutkan. Tepat saat Nan Lian berbalik, Xiao Nunu sudah menghindar. Swiss! Xiao Nunu melesat melewati sisi Nan Lian dalam sekejap bagai kilat keemasan. Pada saat mereka berpapasan, tangan raksasa pembunuh dewa yang dikenakan di tangan kiri Xiao Nunu meledak dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Kembalilah! Teriak Xiao Nunu dengan dingin, dan raksasa pembunuh dewa segera mengeluarkan kekuatan cakar yang besar. Duar! Kekuatan cakar ungu emas menghantam badan iblis kerangka itu dengan keras, dan seketika, badan lawannya hancur di tengah. Kemudian, bayangan kerangka itu seperti pagoda yang riyuntuh, dengan tengkioraknah-tengkioraknah dari berbagai ukuran hancur dan menggelinding ke bawah. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Duar, duar, duar. Tengkioraknah-tengkioraknah yang jatuh ke tanah berguling kemana-mana. Xiao Nunu menatap mata ajaib biru di kehampaan dengan mata dingin. Jangan tidak sabar, aku akan menghadapimu sekarang. Pada saat yang sama, suara Kaisar Tangin terdengar dari pagoda emas pancer di badan Xiao Nunu, sempurnakan roh jahat ini dengan darah raksasa, dan kekuatan tangan raksasa pembunuh dewa akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Xiao Nunu menjawab, itulah yang kumaksud. Begitu kata-kata itu terucap, Xiao Nunu melompat berdiri dan melesat ke dalam kehampaan. Kemudian dia berpikir sejenak dan segera membentuk segel dengan tangan kirinya yang memegang tangan raksasa pembunuh dewa. Jimat ilahi 5 elemen. Swiss, 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 Swiss. 5 sinar cahaya jatuh dari langit dan mendarat di luar mata sihir biru. 5 sinar cahaya itu kemudian berubah menjadi 5 jimat besar yang sangat misterius. 5 jimat dewa digantungkan di sekitar roh jahat, menyegelnya di tempatnya. Raungan. Roh jahat itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Tampaknya ia telah menemukan sesuatu yang salah, dan fluktuasi kekuatan yang kuat melonjak dari mata birunya. Xiao Nunu mensibir, sudah terlambat untuk berpikir tentang kabur sekarang. Tiba-tiba, jimat ilahi 5 elemen bersinar terang, dan mereka terhubung ke kiri dan kanan, ujung ke ujung, dan kemudian berubah menjadi formasi penghalang pentagonal yang besar.
Di atas langit, angin dan guntur bergulung, dan 5 kekuatan berkumpul bersama untuk membentuk formasi 5 elemen di atas kepala iblis. Duar. Formasi 5 elemen itu sangat luar biasa, seperti roda dewa 5 warna, yang secara paksa menekan momentum roh jahat. Di pagoda emas pancer, Dewa Pedang Berekor 9 berseru kaget, lumayan, 5 elemen bisa disatukan secepat itu. Sepertinya tidak lama lagi kau bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan jimat ilahi 5 elemen. Dewa Hukum Yue Yao menjawab dengan malas, masih terlalu dini. Jimat ilahi 5 elemen memiliki jurus pamungkas, yang mengharuskan mencapai alam kaisar abadi-abadi, untuk bisa digunakan. Itu terjadi dalam sekejap. Xiao Nunu menatap dingin roh iblis yang dipenjara oleh jimat ilahi 5 elemen, dan segelnya berubah lagi. 5 elemen menjadi satu. Bas. Saat berikutnya, seberkas energi agung jatuh secara vertikal. Sinar energi ini terbang turun dari formasi 5 elemen, berisi 5 kekuatan asli Kunomer. Kemanapun ia pergi, ruang hancur, bagai hukuman ilahi yang datang. Duar. Suara gemuruh mengguncang langit, dan sinar energi 5 warna langsung menembus mata sihir biru di kehampaan. Kerusuhan energi yang sangat kuat meledak di kehampaan, dan jimat ilahi 5 elemen meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Di luar kota, wajah Dapeng bersayap emas, Bai Ze, dan Yu Mei dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan yang luar biasa. Yu Mei benar-benar tercengang. Dia sekarang mengakui bahwa dia telah salah sebelumnya. Saat pertama kali melihat Xiao Nunu, dia tidak mengerti bagaimana orang biasa seperti itu bisa pantas mendapatkan Nanlian. Sekarang tampaknya Yu Mei tiba-tiba ingin memberikan tamparan keras pada dirinya yang dulu. Wuhou. Mata iblis biru di kehampaan itu mengeluarkan teriakan melengking. Kekuatan kelima elemen itu menyatu menjadi satu, dan pilar cahaya 5 warna itu bagaikan cahaya hukuman surgawi. Ia tidak hanya menembus badan roh jahat itu, tetapi juga memenjarakannya dengan kuat di tempatnya. Dari kejauhan, tanaman merambat berwarna giok yang memiliki atribut kayu menyebar keluar dari badan mata setan biru. Seperti jaring besar yang menjeratnya dengan erat. Roh jahat itu terus menjerit-jerit. Ia ingin kabur, tetapi tidak bisa. Ia ingin melawan, tetapi tidak bisa. Satu-satunya kesempatannya adalah kembali ke istana iblis sementara Xiao Nunu membunuh Seng Tiankui. Namun, badan iblis bawaan dan garis keturunan Nanli yang terlalu menarik baginya, jadi roh iblis itu tidak langsung kabur. Tidak mungkin untuk kabur sekarang. Alasan utamanya adalah begitu roh iblis meninggalkan istana iblis, kekuatannya akan melemah. Jika ini berada di area pusat istana iblis, ia akan mampu bertahan. Lubang yang digali alam luar iblis untuk roh iblis penjaga akhirnya diisi dengan tanah oleh Xiao Nunu. Sempurnakan sekarang juga. Di pagoda emas pancer, Kaisar Senjata Tang Yin mengingatkan lagi, jangan biarkan orang ini pulih. Ya, Xiao Nunu mengangguk. Tanpa ragu-ragu, dia melesat ke kehampaan yang lebih tinggi lagi. Kemudian, Xiao Nunu dengan penuh semangat mengaktifkan tangan raksasa pembunuh dewa. Duar. Kemudian, langit dan bumi berubah warna, guntur bergemuruh, dan tangan raksasa ungu emas yang spektakuler muncul di bawah roh iblis. Mata iblis biru itu tiba-tiba menampakkan ekspresi ketakutan yang mendalam. Ia tahu apa nasibnya selanjutnya. Tidak. Mata iblis biru itu mengeluarkan raungan ketakutan. Senyum sinis muncul di bibir Xiao Nunu, bukankah kau ingin melahap wanitaku? Sekarang, inilah akhirmu. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan tangan ungu emas raksasa itu langsung menggenggam roh jahat itu dengan kuat di telapak tangannya. Segera setelah itu, untaian rune hitam dengan cepat merambat ke seluruh badannya. Rune hitam ini semuanya terbuat dari darah raksasa yang berharga. Rune ini menyerap kekuatan roh jahat dan memurnikan energi spiritual mereka. Seluruh badan iblis itu bergetar, dan ruang di sekitarnya juga bergetar. Di dalam pagoda emas pancer, Dewa Pedang Berekor 9 berkata, terlalu lambat. Akan butuh banyak waktu untuk menyempurnakannya seperti ini. Kaisar Tang Yin, tolong bantu dia. Sebelum Dewa Pedang Berekor 9 selesai berbicara, sebuah kekuatan misterius dilepaskan dari pagoda emas pancer. Dewa Pedang Berekor 9 tercengang, begitu cepat. Dewa Anggur yang memikat tersenyum dan berkata, kamu mungkin lupa bahwa Kaisar Tang Yin sangat mencintai pria kecil ini.
Setiap kali ada bahaya, dia bukan orang pertama yang mengambil tindakan. Oke, Dewa Pedang berekor 9 terdiam. Bagaimanapun, Tang Yin, Kaisar Senjata, dikenal sebagai Dewa Pemurni Senjata. Dia tahu cara memaksimalkan kinerja senjata. Dengan bantuannya, kekuatan yang dibangkitkan tangan raksasa pembunuh dewa menjadi lebih dahsyat. Bas! Dalam sekejap, rune hitam di luar badan iblis itu langsung berubah menjadi bola-bola zat seperti api hitam. Kecepatan pemurnian roh iblis meningkat entah keberapa kalinya. Ah! Kemudian, dengan teriakan yang sangat melengking, mata iblis biru itu dilahap habis oleh darah sang raksasa. Bang! Tangan ungu emas besar itu mengepal erat, dan energi iblis biru yang kacau meledak dari sela-sela jarinya. Dapeng bersayap emas, Bai Ze dan Yu Mei di luar lapangan sekali lagi terpana oleh pemandangan di hadapan mereka. Roh jahat telah dimurnikan. Suara Dapeng bersayap emas juga dipenuhi dengan keterkejutan. Hiss! Bahkan Bai Ze, yang biasanya tenang, tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas. Adegan dinasti abadi Beishuo muncul tanpa sengaja di benak mereka. Saat itu, Dewa Binatang hampir disempurnakan oleh Leng Yueting menggunakan tangan raksasa pembunuh dewa. Akan tetapi, saat itu, kecepatan Leng Yueting jauh dari kata menakutkan seperti Xiao Nunu. Jika tidak, Dewa Binatang sudah akan dihancurkan sejak lama. Tuan Xiao Nunu punya terlalu banyak rahasia. Bai Ze mengatakannya dengan penuh arti. Burung rok bersayap emas menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ya, orang-orang seperti itu hanya bisa menjadi teman, bukan musuh." Mendengarkan percakapan antara dua binatang peri kuno di sampingnya, Yu Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Kita hanya bisa berteman, bukan bermusuhan, begitulah juga suasana hati Yu Mei saat ini. Untungnya, Xiao Nunu ada di pihak mereka. Dalam kehampaan, nafas roh jahat menghilang, dan semua kekuatannya terintegrasi ke dalam tangan raksasa pembunuh dewa. Xiao Nunu berdiri tegak di udara. Ia mengangkat lengan kirinya dan melihat pelindung lengan ungu emas yang dikenakannya. Cahaya yang dipancarkannya lebih menyilaukan daripada sebelumnya. Terutama bola darah raksasa yang tergantung di telapak tangannya menjadi lebih bergejolak, seperti bola api hitam yang menyala-nyala, yang setiap gumpalannya memancarkan aura berbahaya. Xiao Nunu menggerakkan kelima jarinya sedikit, dan api hitam itu tiba-tiba menghilang, membentuk cincin api hitam yang berada di luar lengannya. Perubahan bentuk raksasa belut menjadi lebih fleksibel. Daya mematahkannya juga lebih kuat. Apakah ini bentuk yang lebih sempurna, yang disebutkan Leng Yueting? Xiao Nunu bertanya pada dirinya sendiri. Meskipun tangan raksasa pembunuh dewa merupakan senjata abadi super tingkat 9, menurut apa yang dikatakan Leng Yueting di awal, masih ada ruang yang lebih besar untuk perbaikan. Karena pengorbanan kepada dewa binatang gagal, hasil yang diharapkan tidak tercapai. Pada saat ini, Xiao Nunu tidak hanya memurnikan roh iblis, tetapi juga menyerap jiwa iblis Seng Tiankui. Kekuatan tangan raksasa pembunuh dewa ini jelas telah membawa peningkatan yang substansial. Tanpa terlalu memperhatikan perubahan di tangan raksasa pembunuh dewa, Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan tangan raksasa pembunuh dewa segera berubah menjadi api ungu dan menghilang. Swiss! Xiao Nunu melesat turun dari kehampaan dan mendarat dengan mantap di samping Nanlian. Mata indah Nanlian berbinar, dan dia berlari dengan gembira, "Suamiku." Xiao Nunu bergegas maju untuk mendukungnya, "Yaner." Nanlian melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Nunu, tampaknya belum pernah sebahagia ini seperti hari ini. Xiao Nunu dengan lembut merangkul bahu gadis itu, "Maaf, aku terlambat, membuatmu terperangkap di hutan Changyue begitu lama dengan sia-sia." Awalnya, Xiao Nunu berkata bahwa dia akan datang ke jurang iblis bulu ular untuk menemukannya setelah dia menerobos alam Kaisar Abadi, tetapi kemudian karena berbagai alasan, dia harus menunggu selama beberapa hari. Nanlian menggelengkan kepalanya, matanya bersinar lembut, "Tidak masalah, aku senang kapanpun kau datang." Tepat saat itu, kerusuhan yang mengejutkan menyebar dari pusat kota iblis. Duar, langit berubah warna, dan sinar cahaya merah darah meletus dari aula tengah. Dalam sekejap, seluruh lembah Changyue mulai berguncang. Xiao Nunu mengerutkan kening, istana iblis akan segera dibuka. Awan gelap bergulung di langit di atas lembah Changyue, dan energi iblis membubung ke langit.
Xiao Nunu tahu bahwa istana iblis akan segera terbuka. Nan Lian, Jin Cidapeng, Bai Ze, dan Yu Mei semuanya melihat ke arah kedalaman lembah Changyue. Di area tengah kota iblis, darah berkobar, menutupi seluruh langit dan bumi. Aura mengerikan yang telah disegel untuk waktu yang lama menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, ledakan teriakan dan pembunuhan meletus di pintu masuk lembah Changyue. Yu Mei sangat gembira, dia menoleh dan melihat ke belakangnya, orang-orang kita ada di sini. Dapeng bersayap emas dan Bai Ze saling berpandangan, mereka hampir lupa bahwa gadis Tianlu dan para penguasa suku Tianlu sedang dalam perjalanan. Sejujurnya, gerakan gadis Tianlu sebenarnya tidak lambat. Alasan utamanya adalah Xiao Nunu mengakhiri pertempuran terlalu cepat. Siapa yang menyangka bahwa Raja Iblis Suci yang telah mencapai tingkat sempurna dari alam Kaisar Abadi akan dibunuh oleh Xiao Nunu dengan begitu mudahnya. Namun, pertempuran ini belum berakhir. Ada 3 Raja Iblis besar di alam luar para iblis, dan Seng Tiankui yang baru saja terbunuh hanyalah salah satunya. 2 lainnya membuka istana iblis. Setelah kejadian ini, suku Tianlu dan wilayah luar Tianmo telah sepenuhnya berseteru. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa situasi telah mencapai titik di mana konflik menjadi setegang api dan air, dan pertarungan akan berakhir dengan kematian. Jika orang-orang dari alam luar iblis surgawi diizinkan mendapatkan barang-barang dari istana iblis, klan Tianlu hanya akan menjadi lebih pasif. Lagi pula, Xiao Nunu tidak akan membiarkan siapapun yang menyakiti Nan Lian pergi. Jejak kekejaman melintas di mata Xiao Nunu, dan niat membunuh yang tak terlihat melonjak di badannya. Ada 2 Raja Iblis lagi. Aku, Xiao Nunu, akan segera datang kepadamu. 9 langit berubah secara dramatis, dan dunia iblis berada dalam kekacauan. Hari pertama Xiao Nunu tiba di jurang iblis bulu ular, badai berdarah melanda. Dengan kedatangan suku Tianlu, situasi di lembah Changyue menjadi semakin kacau. Di pintu masuk lembah Changyue, para master yang dipimpin Tianlu terlibat dalam pertempuran sengit dengan para iblis dari luar wilayah tersebut. Pada saat ini, guntur cahaya keemasan yang menyilaukan menyerbu ke medan perang. Cahaya dan bayangan keemasan itu menyerbu dengan ganas. Para iblis dari alam luar iblis surgawi tidak dapat menghentikannya sama sekali, dan formasi mereka hancur dalam sekejap. Itu burung rock bersayap emas. Ia kembali lagi. Seorang jenderal iblis dari alam iblis luar berseru. Kutu kupret, aku tidak mengejarnya tadi, dan dia datang lagi. Bunuh dia. Sebelumnya, ketika Xiao Nunu dan Golden Winged Rock menyerbu ke lembah Changyue, para iblis dari dunia luar yang menjaga pintu masuk lembah tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Bahkan pengejaran pun tak dapat dikejar. Jadi mereka hanya bisa mengikuti saja. Tetapi sebelum mereka dapat menemukan Xiao Nunu dan teman-temannya, orang-orang dari suku Tianlu datang untuk membunuh mereka. Pertarungan sengit pun terjadi. Pada saat ini, burung rock bersayap emas berbalik dan mulai membunuh tanpa pandang bulu, tanpa basa-basi lagi. Di bawah cakar tajam burung rock bersayap emas, para iblis dari alam luar dikalahkan dan anggota badan mereka yang patah menari-nari liar antara langit dan bumi, membentuk pemandangan berdarah yang spektakuler. Ekspresi gadis Tianlu sedikit berubah, dan dia berpikir dalam hati, layak menjadi binatang peri kuno. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan bertarung yang mengerikan dari Dapeng bersayap emas, yang tidak dapat dipahami oleh gadis Tianlu adalah mengapa pihak lain tidak pergi untuk membantu Xiao Nunu, tetapi malah kembali. Bukankah Nan Lian ada di sini? Atau apakah sesuatu terjadi pada Xiao Nunu? Memikirkan hal ini, gadis Tianlu tidak dapat menahan rasa gugupnya. Kalau saja aku tahu lebih awal, aku pasti sudah berusaha sekuat tenaga menghalangi Xiao Nunu untuk bergabung dengannya. Menangis. Tepat ketika gadis Tianlu merasa gelisah, burung rock bersayap emas terbang ke arah ini. Segera setelah itu, Yu Mei melompat dari punggung rock bersayap emas. Yang mulia Raja Iblis, teriak Yu Mei. Hah, Yu Mei. Gadis Tianlu itu sedikit terkejut. Dia baru saja melihat dengan jelas bahwa Yu Mei juga ada di sana. Alasan utamanya adalah burung rock bersayap emas bergerak terlalu cepat. Burung itu seperti kilat emas yang menyambar langit dan bumi. Belum lagi apakah ada orang di atasnya, bahkan siluet burung rock bersayap emas pun sulit ditangkap. Gadis Tianlu buru-buru bertanya, apakah kau sudah menemukan Lian? Yu Mei menjawab, iya.
Mata gadis Tianlu berbinar, di mana dia? Yu Mei berkata, dia ada di dalam. Baiklah, ayo kita selamatkan dia segera. Tidak perlu, Yang Mulia Raja Iblis, Nona Lian telah lolos dari bahaya. Oh, gadis Tianlu sedikit terkejut, begitu cepat. Dia bingung, mungkinkah 3 Raja Iblis besar dari alam iblis luar tidak datang? Kalau tidak, bagaimana Nan Lian bisa lolos dari bahaya dengan mudah? Yu Mei melanjutkan, ketika kami menemukan Nona Lian, dia sedang menjadi incaran roh jahat. Raja Iblis Suci dan 7 tetua kaisar abadi dari alam iblis luar semuanya ada di sana. Tapi jangan khawatir, Raja Iblis Suci dan 7 tetua semuanya dibunuh oleh Tuan Xiao Nunu. Apa? Wajah gadis rusa itu tiba-tiba berubah. Terutama saat mendengar bagian kedua kalimat Yu Mei, pupil matanya bergetar. Apakah Raja Iblis Suci sudah mati? Gadis rusa itu tampak tidak percaya. Yu Mei mengangguk dan mengiyakan, ya, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia dibunuh secara brutal di tempat oleh Tuan Xiao Nunu. Brutal. 2 kata itu sekali lagi menyentuh hati gadis Tianlu. Adegan seperti apa yang bisa disebut sebagai pembantaian? Di dunia iblis, gadis Tianlu hanya pernah mendengar tentang Raja Iblis Suci yang membunuh orang lain, namun belum pernah mendengar dia terbunuh. Gadis Tianlu menahan keterkejutannya dan bertanya, di mana mereka sekarang? Yu Mei menjawab dengan sungguh-sungguh, mereka pergi mencari 2 Raja Iblis lainnya dari alam iblis luar. Mata gadis Tianlu membelalak, dia merasa tidak sanggup lagi berbicara dengan Yu Mei. Kalau diteruskan, hatinya tidak akan sanggup menanggungnya. Membunuh Dewa Iblis Surgawi dan 7 tetua alam kaisar abadi tidaklah cukup, dia harus mencari 2 Dewa Iblis yang tersisa. Apakah Xiao Nunu ini adalah reinkarnasi dari dewa pembunuh? Apakah kamu begitu haus darah? Pada saat yang sama, jauh di lembah Changyue, area pusat kota sihir Kunomer, cahaya merah darah meletus dari dalam aula utama, bagaikan sinar matahari terbenam yang menembus awan. Wajah kedua Raja Iblis, Cisuanya dan Minguji, dipenuhi dengan kegembiraan. Penghalang itu akhirnya hancur, kata Cisuanya. Minguji mengangkat lengan kanannya dan mengepalkan cakarnya, harta karun di dalam akhirnya akan menjadi milik kita di alam iblis luar. Pada saat ini, bayangan iblis yang panik turun dari langit dan datang ke sini. Raja Iblis Xuan Ye, Raja Iblis Wuji, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pihak lain berlutut dengan 1 kaki, wajahnya pucat. Mengapa kamu begitu gugup? Tanya Cisuanya. Minguji kemudian bertanya, tetapi bukankah Raja Iblis Suci menghentikan roh jahat itu? Di mata keduanya, jika roh jahat itu kembali, itu akan menjadi bencana besar. Ini karena begitu roh jahat kembali ke sekitar istana iblis pusat, kekuatannya akan meningkat pesat, membuatnya sangat merepotkan. Tidak, bukan itu. Pihak lain menjawab dengan gemetar, itu adalah Raja Iblis Suci yang terbunuh. Duar. Itu seperti guntur yang menusuk telingaku, seperti sambaran petir yang menyambar otakku. Mendengar ini, wajah kedua Raja Iblis berubah drastis. Seng Tiankue terbunuh. Cisuanya tampak tidak percaya. Ya, dan ke-7 tetua itu semuanya mati, kata pihak lainnya dengan wajah sedih. Minguji terbakar amarah dan niat membunuh, siapa itu? Tanpa menunggu pihak lain menjawab, suara seperti guntur meledak di langit di depan. Ini aku, Duar. Tekanan yang sangat besar membuat bumi sulit untuk menahannya. Sosok muda yang mendominasi perlahan melangkah ke area pusat kota iblis. Lawan memegang pedang di tangan kanannya, yang berada di belakang punggungnya. Setiap langkah yang diambilnya memancarkan kekuatan yang mendominasi, dan setiap tatapan matanya menunjukkan ekspresi meremehkan. Dan di tangan kirinya, dia memegang kepala yang berdarah. Cisuan Ye, Minguji memperhatikan dengan saksama dan melihat bahwa yang disebutkan pihak lain adalah kepala Seng Tiankue. Bersambung.